Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, setiap manusia tentunya ingin menjadi seorang yang kaya. Untuk menjadi seorang yang kaya tentunya berusaha ingin menjadi seorang pedagang. Setiap pedagang tentunya ingin mengharapkan keberuntungan. Sehubungan dengan hal di atas, tausiah kali ini kami akan menyampaikan tausiah dengan tema perniagaan yang tidak akan merugi. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada manusia kalau ingin menjadi seorang pedagang yang sukses, tidak akan mengalami suatu kerugian, maka Allah memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman di surat Al-Fatihah ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaqtuluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah wa aqamus shalah dan mendirikan salat dan memberikan sebagian rezekinya diinfakkan, baik itu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tiada mengalami kerugian. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa setidaknya ada harta perniagaan yang tidak akan mengalami suatu kerugian. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa orang yang membaca Al-Quran itu mendapat kebaikan. Satu huruf adalah satu kebaikan. Maka dari itu, kalau kita sebagai seorang muslim ingin berdagang, berbisnis yang tidak akan mengalami kerugian, mari kita teliti, kita telateni, kita rajin, kita tekun, yaitu untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa satu huruf adalah satu kebaikan. Alif Lam Mim itu adalah 3 kali kebaikan. Maka itu ketika kita berada di bulan Ramadan, mari membaca Al-Quran kita tingkatkan. Karena di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700. Untuk itu bagi seorang muslim, waktu 40 hari adalah hukumnya makruh manakala kita belum bisa menghatamkan Al-Quran. Untuk itu mari kita ajak diri kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, saudara kita untuk senantiasa yaitu berakrab ria dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran kita nanti akan mendapat cahaya. Dengan membaca Al-Quran kita akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, dari tidak tahu menjadi tahu, dari gelap menuju cahaya. Maka dari itu Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia akan memberikan petunjuk bagi manusia, yaitu bisa membedakan mana yang perintah, mana yang larangan. Kita tahu dengan mempelajari kata dan maknanya, kemudian kita amalkan, itu adalah suatu yaitu perniagaan yang tidak akan merugi. Syukur kita bercita-cita menjadi seorang hafid, menjaga Al-Quran. Karena dengan menjaga Al-Quran kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk memelihara. Inna nahnu nayyalna dzikra wa innahu lahafizun. Sungguhnya kami
yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maka dari itu ketika kita memiliki beberapa hafalan surat-surat atau ayat pilihan, kita hafal, kita amalkan, kita jaga, kita pelihara, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ternyata sebaik-baik manusia adalah bukan yang punya harta yang banyak, rumah yang mewah dan sebagainya, tapi sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pemirsa yang berbahagia, adapun perniagaan yang tidak mengalami kerugian yang kedua adalah mendirikan sholat. Kita tahu bahwa mendirikan sholat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah wajib bagi orang-orang mukmin dan sudah ditentukan waktunya. Untuk itu, manakala kita ingin mendapatkan suatu perniagaan yang tidak akan rugi, mari kita jaga, kita pelihara sholat berjamaah. Mengapa kita harus sholat berjamaah? Karena dengan melaksanakan sholat berjamaah, maka pahalanya adalah dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Maka dari itu, ketika ada panggilan azan dikumandangkan, mari kita segera untuk memenuhi panggilannya. Kita bisa datang lebih awal, kita bisa sholat sunat, kita bisa berdoa setelah azan, kita bisa mencari waktu terbaik, waktu antara azan dan iqamah, kemudian kita bisa sholat bersama imam. Niscaya manakala kita bisa sholat bersama imam berjamaah, pahalanya 27 derajat, niscaya kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bisa berjamaah di masjid, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Kita belum dikatakan orang yang beriman manakala kita belum memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamas shalah. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan mendirikan sholat. Artinya kalau kita benar-benar ingin mendapatkan naungan dari Allah dari kiamat, mari kita berusaha untuk selalu aktif sholat di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Insya Allah kalau ini sebagai amalan kita pertahankan sampai akhir hayat, niscaya kita termasuk orang yang beruntung, orang yang tidak akan mengalami suatu kerugian di dalam jual beli. Pemirsa yang berbahagia, adapun yang ketiga, orang yang tidak mengalami kerugian di dalam berdagang adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dikala sempit maupun lapang. Maka dari itu, ketika kita sedekah, mari kita usahakan bisa secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Karena setiap sedekah yang kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya, maka Allah akan menggantinya. Allah akan mengganti orang yang menginfakkan jalan Allah. Ketika kita sedekah dengan harta, diganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, diganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Setiap istighfar adalah sedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Untuk itu, mari kita biasakan untuk bisa bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka dari itu, manakala kita terbiasa atau sudah melaksanakan 3 hal tersebut di atas, yaitu
yang senantiasa membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat al waktu berjamaah di masjid, dan yang ketiga adalah sedekah, baik itu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Insya Allah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang yang tidak akan rugi di dalam mengadakan jual beli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tausiah yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, memberikan petunjuk pada diri kita, hingga kita benar-benar termasuk hamba yang tidak mengalami kerugian di dalam berbisnis, sehingga kita dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.